Kita tuh malu kalau minta-minta ya saudara ya. Tapi kalau mau belajar, kalau sama saya tak jamin gagal. Itu tanya Pak Santiam ini loh, sampai Pak Santiam ini menghina saya coba. Disuruh pulang ke Indonesia kalau berani. Kalau berani pulang aja ke Indonesia, nanti dana kelarua saya kasih Pak Paul semua. Coba kurang ajar Pak Santiam ini coba. Pak Paul kalau mau nilup dana galarua boleh, silakan pulang ke Indonesia, saya kasih semua dana galarua. Itu kan namanya ngerjain orang. Bukan takut Pak Santiamer, paspor saya ada tulisannya nggak boleh pulang Indonesia. Ilmu untuk nilep donasi. Kalau di sini nggak bisa ya. Saya sudah berkali-kali. Anda belajar sama saya nilep donasi gagal. Saya saja sama Pak Santiamer ditanam berkelahi. Terus saya cuma jawab Pak Santiamer, lu orang tua udah bawa tanah, saya banyak nggak berani. Sudah saya bilang paspor saya ada tulisannya outgesonderd Indonesia. Nggak boleh ke Indonesia. Kalau bisa mah tak samperin nih Pak Santiamer. Saya mau nilep donasinya galarua nggak dikasih coba. Vodafone ya. Sudah saya pick up semua saudara. Ternyata memang dari laptopnya saudara ya. Nah, makanya nyawernya yang banyak buat saya saudara, buat beli laptop baru. Minta dong duitnya, ngemis nih. Nabi ke-26 lagi ngemis nih, kasihan. Mau buat beli laptop baru. Masa nyawernya sama dasar mental kere. Enggak ya, Tuhan sediakan nanti. Enggak perlu ngemis-ngemis saudara ya, nanti Tuhan sediakan. Silakan Kopi Kristi. Shalom Pak Paul. Ya. Ya Pak Paul, boleh saya kasih pengumuman Pak ya? Apa tuh? Oh, ya, pengumuman. Mewakili ini Pak, tim research dan development Hagios Internasional yang punya cabang dari Bali. Jadi pengumuman untuk semua pemirsa YouTube, Zoom. Jadi pertama gini, melihat semakin banyaknya respon dan followers yang sangat antusias dengan Nabi 26 dan rombongannya beserta yayasan-yayasannya. Jadi khususnya di minggu-minggu terakhir ini pasca gempa bumi dan longsor di Cianjur yang meluluh lantahkan tempat ese-ese yang yang tempat wisata halal itu Pak ya. Jadi gini, kita kan sekarang sudah punya kelas evangelis, apologetik, apostolik. Jadi kita buka kelas tambahan yang baru Pak, namanya kelas Nimadonsi. Ini bahasa Aramik. Nanti biar Pak Paul yang artikan apa itu. Jadi ini kelas bagaimana cara nilep, cara manipulasi, dan cara ngemis donasi Pak. Ini kelas khusus untuk orang-orang yang memang mau belajar bagaimana cara nilep, cara ngemis, cara memanipulasi donasi. Nah, kelas khusus ini memang hanya ada dua cara. Pertama dengan sebentar. Maksudnya saya disuruh ngajarin kalian cara nilep donasi? Ya, jadi gini, kita sudah buat gile lu, Ndro. Maksud lu apa? Video tutorial sudah kita luncurkan satu seri ya, jadi cara ngemis fakir miskin Pak. Jadi itu bentuk pembelajaran yang terkini Pak. Untuk maksudnya saya ini master tukang nilep donasi gitu. Ya, wah, jadi, ini bulit-bulit lama-lama gua cemplungin juga lu. Untuk mengakomodir gini Pak, soalnya banyak follower yang butuh pembelajaran. Jadi kita buatkan tutorial cara ngemis fakir miskin yang nggak boleh. Karena kan jadi nggak boleh. Jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu, tidak boleh ngemis, tidak boleh nilep. Ya, jadi nggak ada tutorialnya. Itu jawabannya cuma satu, haram jadah. Nggak boleh ngemis, nggak boleh nilep. Ya, dan jadi kita pakai dua cara, video tutorial dan YouTube dan Zoom. Nah, dua arah seperti ini. Jadi kita membahas bagaimana cara ngemis, cara nilep, cara memanipulasi donasi, Pak. Sehingga pengikut-pengikut yang belajarnya sama Wak Donat aja. Nanti Kopi Kristi daftar sama Wak Donat.
Betul, betul. Jadi ini Iya, pengumuman belajar jangan sama saya. Kalau sama saya pasti jawabannya nggak boleh ngemis, nggak boleh nilep. Karena di ya, sini nggak ada yang ditelep, betul. nggak ada yang donasi. Saya aja mau nilep punya Galaru aja nggak berhasil. Iya, Saya tuh makanya kepengen kita nilep punya buat Damaris tutorial saja toh. nggak berhasil, malah dibilangin gundul peyang sama ibu ketua itu coba. Belajarnya sama Wak Donat itu yang sudah lama itu, yang sudah berhasil itu sampai anu kan bisa bisa Iya, cara bikin kerja rumah Gundul itu Pupeyang sampai juga sampai bisa belajar bangun gini, rumah, biar sampai bisa bangun rumah Donat 3M itu kan. ya, jadi biar Wak Donat, ceker babi, kepala babi, babi Iya, kecap, belajarnya sama Wak siapapun, itu Donat mereka itu. termotivasi gimana caranya, ya toh? Ya, Mm. ya. Jadi itu aja sih pengumuman. Biar pendengar yang baru dengar, mereka tahu ada kelas baru, Pak. Ya, ada kelas baru itu ya, yang ada Ya, kelas baru sama Wak Donat itu di YouTube-nya ilmu untuk nilep donasi. Kalau di sini nggak bisa ya. Saya sudah berkali-kali, Anda belajar sama saya nilep donasi gagal. Saya saja sama Pak Santi Amar ditanam berkelahi. Terus saya cuma jawab Pak Santi Amar, lu orang tua udah bawa tanah, saya banyak nggak berani. Sudah saya bilang, paspor saya ada tulisannya Outgesonderd Indonesia. Nggak boleh ke Indonesia. Kalau bisa mah tak samperin nih Pak Santi Amar, saya mau nilep donasinya Galarua nggak dikasih coba. memang gini, Pak Paul, kelas ini memang khusus untuk orang-orang yang sirik, yang suka fitnah, yang iri hati, Iya, benci, tapi gagal. Saya kalau bayar ya, nanti jadi 378 nanti. Saya yang kalau ingin naik gini loh, level, ya, saya berusaha nilep dananya Galarua saja, ya nggak bisa. belum Saya mau berhasil ya. nilep dananya Damar Kasih saja nggak bisa. Mau nilep dananya Damaris saja nggak bisa. Coba udah 10 miliar. Gimana coba caranya coba? Ya, ya, ya. Memang perlu Nggak bisa. dipikirkan ini. Iya, memang itu harus butuh keahlian kayak si Wak Donat Kalian itu. ya, betul, Kalau Wak betul. Donat itu kan memang udah jago itu kan Wak Donat itu kan. Si Wak Benar, Donasi itu loh benar. kita pendekin jadi Wak Donat itu kan. Si Wak Donat itu kan sudah jago sampai bisa bangun rumah 3 miliar itu kan. Nah, dari donasi kan. Kalau saya kan nggak bangun rumah dari donasi, nggak beli mobil dari donasi. Mobilnya saya kan dari pemerintah Belanda dikasih uangnya. Ya kan apalagi saya bikin SIM semua alat-alat musik itu ya semua ya anhanger itu kalau anhanger itu dari itu ya dari saya ingat sekali ya yang mendonasi ada 3 ya 3 donaturnya itu mobil anhanger itu ya ada 3 donaturnya ya. Nah, itu baru ada itu dia donatur. Tapi yang lain-lain alat musik semua saya beli sendiri loh itu bukan dari donasi loh. Ya semua peralatan kita semua ini bukan satu ya nih mikrofon ini ya ini dari bosmu tuh yang di Bali tuh dari induk semangnya Kopi Kris yang di Bali nih. Ini saya Ya, ya. dikasih nih. Yang induk semang yang dulu iniin KC itu, yang dampingin KC waktu di Polda Bali. Siap, siap. Nah, itu saya dikasih tuh sama beliau tuh. Nah, itu saya baru ingat alat itu. Itu berguna sekali ya, terima kasih tuh. Sampai ditanyain lagi, butuh apa lagi bilang ya, sampai nggak enak malu saya. Janganlah, cukupkan dengan apa yang ada. Kita tuh malu kalau minta-minta ya saudara ya. Tapi kalau mau belajar, kalau sama saya tak jamin gagal. Itu tanya Pak Santiam ini loh, sampai Pak Santiam ini menghina saya coba. Disuruh pulang ke Indonesia kalau berani. Kalau berani pulang aja ke Indonesia nanti dana Galarua saya kasih Pak Paul semua. Coba kurang ajar Pak Santiam ini coba. Pak Paul kalau mau nilep dana Galarua boleh, silakan pulang ke Indonesia. Saya kasih semua dana Galarua. Itu kan namanya ngerjain orang. Bukan takut Pak Santiamer, paspor saya ada tulisannya enggak boleh pulang Indonesia. Nah, tak tunjukkan paspor saya nih. Ada tulisannya enggak boleh. Repot pokoknya kalau sama saya pusing. Mana nih? Prive, mana prive? Nah, ini prive ya. Enggak kelihatan ya di sini ya di paspor itunya. Oh, enggak kelihatan ya. Paspor saya ada di bawah soalnya. Ada di bawah. Ada tulisannya Outgesonderd Indonesia ya. Nggak bisa pulang ke Indonesia nih kapan-kapan malas turunnya saya juga. Terus saya tanya sama Bu Ketua, saya dibagi 10%. Bu Ketua bilang apa? Ya, gundulmu peang. Coba digituin coba. Kemarin saya minta Damar Kasih, itu 150 juta mbok setahun ke saya buat beli laptop. Dibilangin apa sama Damar Kasih? Ya, coba kalau kamu bisa nyebrang dulu berenang dari Belanda ke Bali, tak kasih semuanya. Bukan masalah saya tidak kuat berenang, saya kuat berenang ke Bali, saudara. Bukan masalah, ya kan gampang berenang ke Bali itu gampang, saudara. Coba nih. Berenang dari Belanda ke Bali itu gampang, saudara ya. Jaraknya dekat sekali Belanda ke Bali itu. Ya, ini saya share screen ya.
Mana nih? Denmark, Belanda. Nah, ini Belanda nih. Finland, Germany. Nah, sekarang kita cari Indonesia. Loh, kok susah? Susah. Susah. Ini ya. Maps. Ternyata susah bikinnya ya. Nah, ini aja dah. Ya saudara ya. Kalau mau berenang kan gampang saudara. Jaraknya cuma segini doang saudara. Tuh, berapa senti itu? 1, 2, 3, cuma 3 sentimeter saudara. Gampang, cuma 3 sentimeter doang saudara ya. Masalahnya paspor saya enggak boleh. Repot kalau sudah begitu kan. Dan belajarnya sama Wak Donat aja ya. Wak Donat. Wak Donat. Wak Donat. Bukan Wak Labu ya, Wak Donat. Ya kan. Ini ada Pak Suara. Dung jeng, silakan Pak Suara. Ya, Pak Paul, shalom, selamat malam. Shalom. Ya, saya nggak terlalu ngikutin, tapi saya cuma mau ngomong gini. Jadi hari ini cuma ngelawak-ngelawak doang, lucu-lucuan doang. Saya mau ngelawak-ngelawak juga lah. Iya. Ini Tapi ngelawaknya yang nyelekit, yang lawaknya sambil nyelekit-nyelekit gitu loh Pak Suara. Siapa saja boleh dicelekitin, pokoknya boleh, semua sah-sah saja. Iya, jadi saya nyelekitin dikit lah buat YouTuber atau gereja ya, atau organisasi lain. Jadi gini, kan kalau pemain internasional itu udah teruji berkelas ya, pendapatannya, skillnya, keahliannya, kecerdasannya dalam hal apapun, katakan misalnya bidang olahraga, berarti kecerdasan IQ olahraganya udah nggak diragukan. Katakan misalnya kelas Messi, kelas Ronaldo, ya pemain-pemain mahal, begitu. Berbeda dengan kelas RT, kampung, atau kelas kecamatan, kelurahan lah, katakan misalnya Messi, Ronaldo disandingkan dengan pemain lokal ma'ruf gitu ya. Ma'ruf mungkin nggak dikenal ya, nggak teruji ya. Nah, pendapatannya juga jauh lah berbeda gitu. Kalau yang satu misalnya 10 miliar ya penghasilannya setiap minggu misalnya, yang satu seminggu cuman 5 juta atau 20 juta atau 35 juta begitu. Ya beda lah kelas, jauh begitu. Jadi kalau yang kelasnya ma'ruf 5 juta, 25 juta, 35 juta mau bikin fitnah, mau bikin hoak. Jadi yang internasional kelasnya Messi, Ronaldo ya nyantai-nyantai saja, ya kan. Kalau sudah berkelas, dunia sudah tahu skillnya, nggak perlu banyak dijelaskan, nggak perlu banyak pembelaan, orang-orang juga sudah tahu begitu, sudah terpercaya kredibilitasnya ya. Jadi track recordnya sudah bisa dilihat gitu. Jadi grup kita baru jalan katakan mulai efektif benar-benar ini setahunan inilah ya. Damaris mungkin yang paling lebih lama, diikuti Galarua, Damarkasi, terus sama Embun Pagi gitu ya. Jadi bantuan-bantuannya sudah luar biasa begitu ya, banyak proyek yang bisa sudah dikerjakan. Jadi seharusnya YouTuber atau organisasi lain termasuk gereja ya, dalam hal ini juga tubuh Kristus, mestinya bisa melihat begitu keefektifan, keefisienan kita dalam waktu singkat, sudah banyak hal yang bisa kita lakukan begitu. Jadi bicara YouTuber maupun gereja ya mestinya berintrospeksi dan boleh belajar dari kita gitu. Jadi
baik itu gereja yang besar, organisasi besar maupun YouTuber yang kecil, yang kelas lokal, katakan gimana caranya bisa besar seperti kita begitu ya. Nah, itu yang mesti belajar, bukannya fitnah. Jadi mau difitnah apapun, mau diomongin apapun, mau dihoakin apapun, kapasitas, kredibilitas dan prestasi yang sudah ditorekan ya kelas internasional ya sudah teruji begitu, nggak perlu susah-susah lagi begitu. Nah, jadi yang sudah kita kerjakan banyak hal begitu. Nah, yang ini yang kita justru sekarang mendorong agar tubuh-tubuh Kristus yang lain juga mulai belajar dari organisasi kita. Ternyata efektif, efisien begitu ya. Nah, di sini banyak dan sekarang sudah mulai lagi buka kelas evangelisasi, kelas apa lagi tadi itu apologet, kelas teologia ya kan. Luar biasa dan ke depan akan buka-buka lagi banyak dan proyek-proyek yang lain lagi begitu. Nah, mestinya belajar dari situ begitu. Nah, jadi kita melihat orang ngelihat itu dari prestasi, jadi bukan cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang orang kan ngelihat hasilnya kerjanya begitu. Jadi kita kalau yang kayak gitu-gitu ya cukup disenyumin aja lah, sentil-sentil dikit, ketawa-ketawi kayak malam ini aja gitu kan. Ini nggak Jadi ada orang bisa tema melihat, soalnya, Pak. iya hasil kita. Nah, hasil beda lah, hasil 10M dengan 20 juta atau 35 juta, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Beda lah, Iya, jauh. 10M ya Bahkan termasuk, kelasnya kita udah M gereja, ya. iya, bahkan termasuk gereja besar aja, coba kerjaannya apa yang sudah di bidang hukum untuk membantu orang-orang yang tertindas perlakuan diskriminasi? Nggak ada, ya kan? Gereja-gereja besar pun belum tentu juga seperti yang dilakukan Damaris setiap malam memberi makan berapa ribu orang, dan kalau udah tambah besar bisa puluhan ribu orang ya. Kelas-kelas juga ada sekarang, gereja besar aja belum tentu buka kelas-kelas teologi apologetik sama evangelis begitu ya. Belum juga YouTuber mampu seperti Pak Paul setiap hari memberi embun pagi, setiap minggu memberi ini. Mungkin yang lain dikasih bicara sejam aja firman Tuhan belum tentu bisa, ya kan? Beda jauh. Jadi orang bisa melihat begitu ya. Nggak perlu lagi kita lakukan pembelaan gitu. Jadi cukup lihat prestasi dan kapasitas begitu. Betul. Jadi bukannya iri, justru mestinya belajar gimana gitu. Justru rendah hati kalau memang belum bisa ya belajarlah. Bukannya malah nyerang ini nyerang itu, malah ya dilecehkan lah. Masa si Ma'aruf mau ngelecehin si Messi sama Ronaldo, ya diketawain dunia lah. Oke, itu aja Pak. Tapi kemarin si Maruf itu loh Pak, gara-gara wiritan Belanda kalah sama Qatar loh Pak. Oh gitu. Enggak, bukan. TV-nya beda kali Pak Paul. Hah? TV-nya beda kali. Tadi, TV-nya beda. Jadi berapa iya. tadi Belanda sama Qatar? Jadi berapa nih? 0-2 Pak. Qatar ketinggalan. Oh 2-0. Oh berarti wiritannya kurang. Wah itu cium bokongnya kurang banyak itu. Wiritanya kurang banyak itu si Ma'ruf Amin itu, makanya Qatarnya kalah berarti 2-0 ya. Qatar kalah ya. 2-0. Nah, Tapi kemarin TV1 tadi saya lihat di TV1 memang beda katanya 0-2. Balik Pak. Ayat korbannya terlalu banyak. Kenapa? Paul, nambahin sedikit. Iya. Ada satu komentar Wak Donat ini yang paling lucu. Jadi katanya begini Pak Paul. Katanya buat teman-teman Galarua tinggalkan Paul Zhang katanya gitu. Datanglah kepada saya, nanti saya akan memarketingkan kalian punya kegiatan. Apa mesti takut katanya. Jadi dalam hati saya berpikir, ini orang nggak tahu menempatkan posisi dirinya sampai di mana gitu ya Pak Paul ya. Sampai dia nggak tahu kelasnya di mana gitu kan. Sampai dia berani dengan PD-nya seperti itu ya, mengatakan seperti itu pada netizen gitu. Terus yang kedua itu saya nggak tahu itu yang namanya yang botak-botak itu Pak. Mungkin katanya dulu bekas diaketnya Damaris ya. Kelihatannya Pak, karena saya nggak
tiba-tiba saya pernah lihat dia sekali maki-maki saya dulu di YouTube-nya siapa ya? Di YouTube-nya Ceker Babi apa siapa ya? Pak Ceker di HMC saya dikirimin orang gitu loh. Pak ini siapa tuh? Kelihatannya dia bilang kelihatannya dia ke Jakarta Barat. Iya, terus dia Kalau nggak mengatakan salah itu begini. yang suka pakai itu loh Pak, yang suka pakai apa lampu rotari itu loh Pak. Oh Terus gitu. saya bilang itu nanti ditangkap loh pakai lampu rotari itu nggak boleh loh sembarangan pakai lampu rotari. Nah, katanya ya biasa lah model-model begitu. Rupanya apa? Jualan spare part mobil apa spare part motor dia tuh ya kelihatan dari tokonya tuh di backgroundnya tuh ya. Betul. Jadi dia mengatakan bahwa Nggak tahu anak tuh. Batak ini gara buzzernya Uzang katanya gitulah. Yang komen-komen di kolom komen itu emang membernya Zoom ini kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi itu tuduhan Pak. Artinya berani menuduh seperti itu gitu. Kita nggak ada urusan sama kasusnya si Rudi Simamora kan gitu kan. Tetapi dia berani menuduh seperti itu loh. Siapa rupanya buzzernya? Kayaknya Pak Paul nggak pernah bikin ini kok, bikin organisasi tim buzzer gitu kan. Lucu kan gitu ya Pak Paul. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, jadi ini orang banyak mimpinya aja menuduh dan fitnah Pak Paul gitu si botak. Anak Batak itu kalau nggak salah pernah ribut sama Pak Toping di sini ya. Iya, itu saya ingat banget Pak. Terus sama saya pun pernah saya stop. Waktu itu kan Pak Rajoti bilang, Pak ini anak Batak ini ganggu nih Pak, ngomongnya udah nggak jelas kemana-mana, mau mancing-mancing biar bikin keruh nih. Nah terus terus dia lama nggak kemari gitu ya. Terus saya bilang, anak Batak sekarang, iya terus tiba-tiba Pak Rajoti bilang ini anak Batak hebat nih. Sekarang nih rupanya dia udah banyak berubah gitu kan. Terus saya lihat, oh iya hebat juga nih. Nah terus pagi-pagi ketangkep, Pak Rajoti nggak percaya ya. Baru ditanya, oh Pak sudah ditangkap, saya bilang begitu kan. Masih ada WhatsApp-nya, sudah ditangkap, sudah masuk. Terus saya bilang sama Ito Lisoy itu kan, ya kan di pengungsian Damar Gurila saya bilang begitu kan. Ya pokoknya bahasa Dewa saya juga nggak ngerti lah. Saya kan cuman ngutip dari lagunya Butet aja kan itu kan. Nah, terus itu bilang, oh iya, udah nanti sama si Wakdonat aja katanya. Wakdonat sudah terbiasa begitu. Maksudnya terbiasa apa? Terbiasa maling donasi. Saya bilang gitu. Entar anak Batak dijual buat bangun rumahnya dia nanti. Waduh, buat bayar utang rumahnya dia lagi. Bayar koperasi lagi, kredit koperasi, saya bilang begitu kan. Ya kan. Nah, terus ya dah kita kasih kesempatan dia. Nggak taunya malah difitnah si Itonya sekarang jadinya malah difitnah begitu kan. Terus malah dibilangin macam-macam ya. Nah, saya bilang. Ya dulu seingat saya abis dari channel kita kan dia nggak pernah masuk lagi tuh yang waktu Pak Paul keluarin karena mengganggu Jenderal Tobing kan gitu. Iya, ganggu kan, jadinya nggak fokus. Nggak fokus. Bicara apa, dia ngomongnya kemana. Iya, terus kemudian kita mau bantu ya. Saya waktu itu benar-benar mau bantu para Jauti. Saya udah ada masih bukti WhatsApp-nya sama situ. Saya bilang, jangan diganggu kali ini, biar si Rudi saja. Ya kan, ya udahlah. Saya bilang, kita benar mau bantu ya. Tapi kalau sudah di tangan orang, kita sudah apalagi sudah baik gitu ya, sudah satu tangan begitu, jangan diganggu begitu. Terus malah minta donasi. Lo minta donasi. Minta donasinya jangan sama saya, sama Lisoy. Sama Lisoy itu kan udah diputuskan oleh ketua. Nah, itu kan bukan uangnya dia juga, uangnya rame-rame. Ya kan, juga bukan uang saya apalagi. Kalau minta donasi sama saya, paling tak kirimin sembako, Indomie, 1 kardus. Lalu mau kirimin apa sama saya yang saya fakir miskin? Sama-sama fakir miskin. Ya kan? Dia bisa bangun rumah 3M. Lah saya bangun apa? Bangun tenda. Menghidupi di tenda saya kan. Kemarin tendanya bocor itu ya atributnya. Atributnya kan diambilin, dicabutin itu kan. Saya bilang, lawan, orang-orang bilang, lawan jangan takut Pak Paul. Jangan begitu, atribut dicabut. Tadi jemput dicabut, saya bingung nanti saya bilang begitu kan. Repot sekali ini kan. Aduh, Wadonat ribut terus masalah donasi. Pak Paul, jadi yang lucu mah begini Pak Paul. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol sama Kak Lisoy juga kan. Jadi menurut Kak Lisoy ketika waktu Galarua mau maju itu kan adalah diskusi ya, minta data nggak dikasih katanya sama Wakdonat Pak Paul gitu. Nggak dikasih data, tetapi kok malah mau minta donasi gitu kan, aneh gitu Pak Paul gitu.
Nah, ketika akhirnya tiba-tiba Pak Muriwali masuk kan dari Jawa Timur kan, melaporkan. Baru akhirnya Galarua masuk akhirnya ke Mabes langsung kan gitu ya Pak ya. Galarua kalau nggak salah melaporkan permintaannya dia, kita bantu, ya kan? Kita laporkan. Ya, tapi dia maunya laporkannya di Medan gitu kan. Terus abis itu dia minta donasi gitu. Oh dari iya Galarua iya untuk- dia minta di Medan. Nah, coba bilang ngapain kita ke Medan, kita lapor aja di sini biar orang sini biar Mabes yang ngurusin ke Medan. Iya toh? Masih susah-susah. Iya, Pak. Duitnya kan jadi lebih banyak kalau kita ke Medan. Memang ada Galarua yang di Medan. Tetapi kan kita mau waktu itu kan mau di sana, nggak usah, biar dari sini dulu. Dari Mabes nanti yang dari Medan biar dimonitor sama ketua Galarua Medan, yang benar begitu. Ya, cuman kan kalau mau diniatin caranya ada lagi. Cuman saya itu bukan mau, kalau mau niat masuk orang penjara ya, kalau cuman sekedar mau masuk ke penjara, ya kalau tak niatin minggu depan Yunis masuk itu. Cuma kan kita nggak mau begitu. Kita kan tujuannya bukan mau nyengsarain orang. Iya. Kita kan bukan mau nyengsarain orang, ya kan? Betul. Kita cuma meminta keadilan. Kalau anak Batak ini kena ya harusnya diembed semua. Nanti kalau masalah si Julius itu nanti itu si siapa itu Hendrika apa siapa itu ya udah biar diambil ke sana. Itu kan urusannya Julius, bukan urusan kita. Iya kan? Iya. Kalau saya lihat memang Hendrika itu tidak memberitakan Injil ya. Dia malah banyak rusak orang, jadi malah dia jadi bulian ya. Si Hendrika itu jadi bulian ya akhirnya ya. Ya karena ngawur, jadi kayak orang karena dia itu cuman nggak berpendidikan, lalu dia masuk ini dibully sama orang-orang yang lebih dewasa kan. Kayak ingat nggak kalau orang idiot, terus dia masuk ke kalangan orang-orang yang itu lagi bekerja tukang bangunan, orang idiot ini kan biasanya kan terus dibully kan sama si tukang bangunan atau tukang beca atau apalah. Dan terus saya ngeliat si Hendrika itu kayak gitu, dibully kayak gitu sama ini orang tua. Ini apa enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya cucu ya sampai dibully begitu. Kalau saya malah bully Muhammad ya, bully nabinya mereka. Nah ini kasih ngeliat Hendrika itu saya kasihan sama anak istrinya ya, dibully kayak gitu ya.